Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Fitriani, NIM 2011030700024, kelas Farmasi A, jurusan S1 Farmasi Klinik dan Komunitas, Stika Swidya Dharma Husada. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen Pak Ridwan Santoso, SPD MPD, dengan judul materi pembahasan mengenai demokrasi. Nah, jadi apa sih demokrasi itu? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau halayak, sedangkan kratos bermakna pemerintahan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan juga memberikan hak serta kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat, serta untuk turut serta dalam pengambilan keputusan di ranah pemerintahan. Demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi itu government of the people, by the people, and for the people, yang berarti pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Yang kedua, menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Kemudian, yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Yang ketiga, menurut John Louis Esposito, demokrasi adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Jadi, setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Demokrasi dapat dibagi menjadi dua berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yaitu yang pertama ada demokrasi langsung, yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini maksudnya sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya untuk pengambilan keputusan dalam menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mempunyai hak mutlak kepada rakyatnya untuk memberikan aspirasinya. Contohnya seperti pemilu. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan yang tidak mengikut sertakan rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan atau menentukan kebijakan negara, misalnya dalam pembuatan undang-undang. Sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi apabila telah memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Dan yang terakhir, terdapat sistem kepartaian. Apa sih manfaat demokrasi bagi suatu negara? Nah, yang pertama adanya kesetaraan bagi warga negara. Prinsip persamaan atau kesetaraan ini adalah suatu bentuk atau sikap di mana manusia satu dengan manusia lainnya memiliki hak yang setara dan juga sama. Karena dalam negara demokrasi, kesetaraan itu sangatlah penting, yaitu untuk menyampaikan pendapat secara mufakat atau secara demokrasi. Yang kedua, pluralisme dan kompromi, yaitu dengan mengadakan debat terbuka, persuasi, dan juga kompromi. Penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan sebagian besar masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bahwa perbedaan itu dapat dikemukakan dan juga dapat didengarkan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, seperti kebijakan yang diinginkan oleh rakyatnya. Jadi, semakin besar suara rakyat dalam penentuan kebijakan, maka semakin besar pula kemungkinan yang mencerminkan keinginan dari aspirasi rakyat. Yang keempat, yaitu menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak untuk bergerak, dan juga hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri. Yang kelima, yaitu pembaharuan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya perubahan kehidupan sosial.
penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin, dan juga pergantian para politisi dilakukan dengan cara yang sopan dan santun dan juga damai, menjadikan sistem demokratis mampu menjamin pembaharuan kehidupan sosial. Demokrasi di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara di antara negara lain yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Dalam sejarah ketatanan Republik Indonesia, sistem demokrasi di Indonesia ini mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959, yang disebut masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Yang kedua, periode 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai, berkembangnya komunis, peran ABRI sebagai unsur sospol yang semakin meluas. Yang ketiga, periode 1966 sampai 1999, yaitu masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, yang ditandai dengan peran presiden yang dominan terhadap lembaga-lembaga negara dan juga Pancasila yang dijadikan kedok penguasa. Yang terakhir, periode 1999 hingga sekarang, yang ditandai dengan peran parpol kembali menonjol, iklim demokrasi memperoleh nafas baru, dan juga adanya multipartai. Lalu, apa tantangan demokrasi di Indonesia? Nah, sebagai contohnya, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat. Maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas. Nah, serta bermunculannya ideologi-ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. Di level pemerintahan dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi hukum, juga cukup mengkhawatirkan. Nah, salah satunya bisa kita soroti dari banyaknya tindakan pelanggaran HAM, minimnya pelibatan aspirasi publik terhadap rancangan berbagai undang-undang seperti UU KPK, RKUHP, keberadaan UU ITE yang menyulitkan pejuang HAM, beberapa penerbitan Perpu yang tidak dilandaskan pada kajian yang objektif, dan masih banyak lagi. Hal tersebut sangat ironis karena kedaulatan ada di tangan rakyat, dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak sekaligus sebagai kunci dari demokrasi itu sendiri. Solusi untuk menghadapi tantangan dari demokrasi. Yang pertama yaitu menghargai apapun hasil dari musyawarah. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan juga pilkada. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih dan juga yang menjadi wakil rakyat harus mampu membawa aspirasi rakyat dan juga harus dapat dipercaya. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Yang kelima, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Sekian dari saya, thank you for watching dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.